Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Mufli Zain dengan NIM D0412011039 akan menjelaskan tentang hasil dari final test untuk mata kuliah Analisa Sistem Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Indar Khairah Gunadin, STMT. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Ini merupakan hasil ujian saya. Oke, baik. Untuk soalnya itu sebuah diagram dari sistem tenaga diperlihatkan pada gambar di bawah. Eh, setiap setiap generator cek 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 setiap generator direpresentasikan dalam reaktansi transient. Nah, semua impedansi dibuat per unit dengan MVA base-nya itu 100 MVA. Oke. Nah, baik, ini merupakan gambarnya. Gambar dari sistem eh, tiga bus ini ada dan terdiri dari dua generator dan dua trafo. Oke, yang ditanyakan adalah jika bus 3 mengalami gangguan, jika bus 3 mengalami gangguan, nah yang dipertanyakan adalah arus, yang ditanyakan arus saja, tegangan tidak. Arus pada saat gangguan setimbang atau three phase, tiga fasa seimbang ke tanah, kemudian gangguan satu fasa ke tanah dan juga gangguan dua fasa ke tanah, dan terakhir gangguan antar fasa. Baik, eh nah yang diketahui juga adalah impedansi fault atau impedansi gangguan itu sebesar 0,16 per unit. Oke, selanjutnya kita melakukan operasi-operasi untuk menentukan arus pada gangguan tersebut. Yang pertama, ketika terjadi gangguan pada bus ketiga, ini bus ketiga, otomatis dia akan terhubung pada suatu impedansi gangguan yaitu ZF. Nah, otomatis dalam pengerjaannya ini dia tidak bisa, kita harus sederhanakan dulu karena ini tidak bisa disederhanakan jika bentuknya seperti ini. Maka kita transformasikan terlebih dahulu, yaitu transformasi. Kalau kita lihat ini, dia membentuk suatu hubungan delta, hubungan delta. Nah, untuk itu kita transformasikan dulu ke dalam hubungan Y atau hubungan bintang. Nah, oke, caranya itu adalah untuk mencari bagian di sini, mencari bagian yang ini adalah ini impedansi pada satu satu dua satu dua, kemudian dikalikan dengan impedansi satu tiga dibagi dengan eh, resultan atau total dari impedansi keseluruhan. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah J O J 0,2 per unit untuk hasil di sebelah sini. Oke, selanjutnya untuk mencari ini sama, untuk mencari yang di sebelah sini, artinya yang sebelah ini yang berdempetan, yang saling bersentuhan, impedansi ini dikalikan dengan impedansi ini dibagi dengan resultannya atau total semua impedansi dalam hubungan delta tersebut. Maka seperti ini dihasilkan J 0,2 juga per unit. Oke, selanjutnya eh, untuk eh, yang ketiga, impedansi eh, yang ketiga itu yang di sini
sama rumusnya. Sehingga membentuk suatu sistem yang berbentuk hubungan bintang atau Y. Selanjutnya bisa dituliskan seperti ini gambarnya. Diganti semua nilai-nilai yang diketahui. Impedansi generator seperti ini yang diketahui di tabel. Impedansi generator 2 ini, impedansi trafo 1 dan impedansi trafo 2, dan bentuk dari eh, bintang tadi sehingga membentuk ini. Nah, hasilnya ini bisa di eh, analisis seri paralel. Maksudnya bisa diserikan atau diparalelkan. Jadi ini bisa diserikan, ini diserikan dengan ini semua. Kemudian itu eh, antara ini hasil seri antara seri yang ini dengan ini diparalelkan, eh, ZS1 paralel dengan ZS seri 2 yang ini. Hasilnya itu diserikan dengan ini Z3. Nah, seperti ini. Hasilnya itu seperti ini yang dibawa. Nah, maka didapatkan nilai akhir dari eh, impedansi ini karena impedansi akhir ya, ini atau dalam istilahnya itu kita bisa jadikan ini bukan nih, yang ini maksud saya. Ini Thevenin, impedansi Thevenin karena eh, tadi kita menggunakan analisis Thevenin. Kenapa yang tadi kenapa ini diubah menjadi semua impedansi dan sumber dimatikan, di off kan, eh, karena itu bagian dari konsep Thevenin untuk mencari tahanan Theveninnya. Nah, ketika tahanan Theveninnya sudah ditemukan, seperti yang ini merupakan Thevenin tahanan Thevenin pada saat positif dan negatif sequence. Positif dan negatif sequence-nya. Dia bernilai seperti itu. Nanti dia akan dihubungkan pada eh, kan dia terdiri kalau dalam konsep Thevenin, dia hanya terdiri dari satu sumber yang terhubung seri dengan impedansinya dan terhubung dan langsung menuju ke beban atau yang mengalami gangguan variabelnya ZL-nya atau Z gangguannya. Kalau dalam hal ini kita menggunakan ZF dan ini merupakan Z Theveninnya. Z Theveninnya itu sama dengan ini. Nah, dari hasil tersebut kita dapatkan untuk positif sequence itu dia terdiri dari satu sumber. Seperti ini. Yang ini positif positif sequence dia terhubung seperti ini. Jika negatif sequence dia perbedaannya itu dia tidak mempunyai sumber seperti ini. Sehingga Z Z33 positif 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 kemudian sama dengan Z33 negatif. Oke. Nah, ketika sudah didapatkan positif sequence dan negatif sequence, positif sequence network dan negatif sequence network itu, selanjutnya yang dicari adalah zero sequence network, impedansi pada saat zero sequence network. Nah, perbedaannya itu kita tahu di gambar tadi, di gambar yang diketahui di atas,
dia mempunyai hubungan, ada di trafonya itu dia ada hubungan Y ke Y, ada delta Y. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan di zero sequence. Seperti ini. Nah, analisisnya seperti ini bentuk gambar. Ini nilai-nilainya diketahui dari tabel yang diketahui. Ada tabel yang disajikan dan ini semua nilainya diganti. Dan bentuk hubungannya itu kenapa di sini ketika dia delta ke Y dia membentuk hubungan seperti ini. Sehingga eh, ini terhubung ke ke ZF. Nah, sehingga kita analisis kembali untuk menggunakan analisis transformasi delta ke Y. Sama seperti tadi, cuma berbeda dari segi nilainya. Nah, sama dan nilai akhir yang ditemukan itu ini untuk impedansi Theveninnya. Sehingga untuk zero sequence networknya itu seperti ini bentuknya. Oke. Nah, ketika sudah ditemukan nilai-nilai tersebut, kita bisa masuk ke dalam hitungan yang ditanyakan. Yang pertama balance fault atau gangguan setimbang. Nah, kita umpamakan P0 yang terjadi gangguan P03 itu sama dengan satu per unit. Satu per unit. Nah, oke. Misal dia adalah satu per unit. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu eh, seperti ini. Arus pada fase A pada fase A pada batch 3 yang terjadi gangguan fault itu tegangan pada fase A di batch 3 dibagi dengan impedansi positif sequence pada batch 3 ditambah dengan ZF atau impedansi gangguan. Sehingga rumusnya seperti ini, nilainya dimasukkan sehingga didapatkan nilai seperti ini untuk arus gangguannya, arus setimbangnya. Oke. Nah, dari nilai tersebut, kemudian selanjutnya kita bisa mencari nilai bagian B, yaitu gangguan satu fase ke tanah. Nah, oke, gangguan satu fase ke tanah. Nah, dari komponen sekunder diketahui bahwa arus ketiga itu sama besar. Yang ini dia kan sama besar semua ketika dia balance fault. Ini sama, sama, sama. Ada arus bus 3 positif, zero dan negatif itu sama besar. Sehingga rumusnya itu seperti ini dan kita dapat nilainya seperti ini. Untuk arus gangguan satu fasa ke tanah. Untuk fasa A. Oke. Selanjutnya di yang ditanyakan adalah arus gangguan per fasa. Untuk setiap fasa. Fasa arus pada fase 3 fasa A, fasa B, dan fasa C. Nah, rumusnya ini seperti ini. Kita menggunakan perkalian matriks. Ini nilai ketentuan satu A kuadrat A, satu A kuadrat. Nilai A itu sama dengan eh, minus 0,5 plus C 0,8866.
Kalau dia A kuadrat, maka yang diganti cuma di sisi plusnya menjadi negatif. Itu saja perbedaannya. Sehingga ketika kita melakukan perkalian matriks, hasilnya seperti ini. Jadi arus pada fasa P dia nol, dan di sini juga di fasa C dia nol. Yang cuma ada di dia arusnya mengalir semua ke fasa A. Makanya dikatakan single phase, hanya satu fasa saja. Oke. Nah, untuk yang ketiga, bagian C itu gangguan dua fasa ke tanah. Gangguan dua fasa ke tanah, kita menggunakan rumus seperti ini. Ini sehingga kita masukkan nilainya, hasilnya seperti ini. Hanya menggunakan perhitungan. Oke, perhitungan biasa saja. Nah, untuk ketika sudah didapatkan arus dua fasa ke tanah itu, kita mencarikan arus gangguan apa yang terjadi ke semua fasa ketika terjadi gangguan tersebut. Bagaimana kondisi fasa A, fasa B, fasa C, arus pada fase ketiga tersebut. Nah, ketika kita menggunakan sama kayak tadi, kita gunakan perkalian matriks dengan rumus tersebut, sehingga kita peroleh nilainya itu seperti ini. Dua fasa yang tergantung, oke, dan fasa A tidak mengalami gangguan apa-apa. Dia nilainya nol, atau ya dia bernilai nol. Oke, selanjutnya, nah ini perkaliannya tadi, saya lupa tadi. Untuk tadi I yang ini I31 rumusnya tadi, yang ini untuk negatif sequence-nya, yang sisi negatif seperti ini rumusnya, dan untuk zero sequence-nya itu seperti ini rumusnya. Sehingga dimasukkan nilainya didapatkan seperti ini, dan juga didapatkan seperti ini. Dan ini nanti yang akan di substitusi ke persamaan matriks sebelumnya yang tadi. Nilai-nilai yang lain itu yang didapatkan disubstitusikan ke nilai ini. Oke, selanjutnya gangguan antar fasa. Gangguan antar fasa itu yang diketahui adalah pasti dia sama dengan nol ketika dia zero sequence. Dan positif sequence-nya itu sama dengan kebalikan atau minus dari I eh, arus sisi negatif. Nah, sehingga ini rumusnya dimasukkan nilainya, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui lagi bagaimana kondisi arus ketika terjadi gangguan antar fasa tersebut. Nah, kita gunakan seperti ini lagi rumusnya, dan dimasukkan nilai yang diketahui. Kita tahu bahwa arus di sini adalah zero sequence Z0. Bukan, bukan. I0, I0. Di sini I1, di sini I2. Zero, positif, negatif. Yang ditanyakan adalah fasa A, fasa B, fasa C, antar fasa, tiap fasa. Nah, dimasukkan nilainya, kita tahu sama dengan nol ketika dia zero, dia negatif ketika ini positif, dan kebalikannya dia positif karena nilainya sama, kebalikan dari positif untuk negatifnya. Sehingga didapatkan nilainya seperti ini, diperoleh nilai seperti ini.
Oke, selanjutnya dari hasil tersebut akan disimulasikan di dalam MATLAB untuk membuktikan nilai tersebut. Ini merupakan nilai-nilai data-data yang eh, ada, yang dari gambar tadi, yang dari parameter-parameter yang diketahui tadi, masukkan nilai-nilai impedansinya semua sesuai yang diketahui. Kemudian seperti ini. Yang ditanyakan yang pertama itu symmetrical three-phase fault, yang kedua itu line to ground fault, ketiga line to line fault, dan yang terakhir double line to ground fault. Nah, ini merupakan operasi fungsinya. Oke, selanjutnya kita eh, running upload. Nah, oke, yang di selanjutnya itu memasukkan bus yang mengalami gangguan. Yang ditanyakan tadi yang mengalami gangguan itu adalah di bus ketiga. Ya, nah, masukkan impedansi gangguannya. Impedansi gangguannya itu sebesar J 0,16. Maka 0,0 plus eh, plus 0,16 I yang diketahui tadi. Oke. Nah, ini untuk bagian A. Ini bagian A. Oke. Total voltnya itu lengkapnya itu 1,9223. Kita lihat untuk yang bagian A. eh ini 9 1,9230. 92, oke. Dia hampir mendekati. Cuma dari sisi mungkin dari sisi pembulatan atau dari sisi perhitungan yang agak keliru sedikit. Cuma dia sudah mendekati nilainya. Oke. Nah, ini untuk ya informasi yang lain lah. Informasi untuk bus voltage, apa tegangan bus ketika terjadi gangguan, kemudian eh, arus saluran ketika terjadi gangguan pada baterai seperti ini. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah bagian B. Itu oke, bagian B line to ground fault. Kita masukkan lagi untuk bus yang mengalami gangguan, itu bus ketiga. Masukkan kembali nilai impedansi gangguannya, impedansi gangguan itu 0,16 I. Oke, sehingga didapatkan seperti ini. Seperti ini. Total fault current-nya itu 1,9349. Oke, kita lihat ini. Oke, kita cari arus gangguan pada saat yang ditanyakan adalah arus gangguan pada setiap tas. Seperti ini, bus satu yang diketahui tadi. Bus satu, yang ini, fase A, ini fase B, ini fase C. Oke, kita lihat ya. Ini yang ini seperti ini. Yang ini, dan ini yang kita cari tadi.
1,9349 nol dan nol. Karena kita cari yang pada saat gangguan saja. Oke. Hasilnya itu eh, seperti ini. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan sehingga tidak sesama itu yang tidak terlalu sama nilai perhitungannya. Mungkin ada perhitungan yang agak keliru, tapi konsepnya sudah sama. Di sini pasti bernilai di fasa nol, fasa zero dan nol ketik di fasa A, dan dia bernilai nol di fasa eh, B dan C. Kayak kayak ini. Dia bernilai di sini dan eh, nol ketika di fasa B dan C. Oke, selanjutnya untuk bagian C, kembali kita masukkan bahasanya mengenai gangguan, kita masukkan kembali nilai impedansi gangguannya. Oke, nah seperti ini line to line fault berarti bagian D. Dia di bagian D, line to line antar fasa. Ini nilai akhirnya. Nih, kita lihat ini, 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 dan ini. Kita lihat di bagian zero sequence itu dia bernilai nol, sudah betul dia bernilai nol. Di bagian positif, positif sequence dia bernilai satu, dia bernilai 1,9672. Kita lihat 1,9672. Di perhitungan manual dia bernilai 1,9 hampir identik. 972 dan 968. Oke, sudah hampir identik. Dan yang ketiga dia kebalikan, cuma kebalikannya. Oke, sudah betul. Oke, selanjutnya untuk nilai untuk bagian D. Oke, kita masukkan bahasa yang mengenai gangguan. Kembali masukkan nilai impedansi gangguannya. Eh, Oke, nah hasilnya seperti ini. Kita lihat kembali yang ini. Nah, dia bernilai nol di fasa A. Kita lihat bagian D. Ya, dia bernilai nol di fasa A, bernilai nol. Kemudian bernilai ini, oke, dan ini. Oke, mungkin ya nilainya tidak hampir identik, tapi ya, konsepnya sudah besar, cuma mungkin terjadi kesalahan dalam perhitungan hitungan kalkulator. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa apa yang kita hitung dengan menggunakan perhitungan manual dengan rumus itu bisa digunakan di MATLAB, disimulasikan di MATLAB. Apakah sudah sesuai dengan perhitungan kita? Apakah sudah benar ketika kita simulasikan di dalam software MATLAB? Oke, dan ada beberapa yang memang sudah terbukti dan sama, dan yang berbeda itu hanya dari segi perhitungan nilai angkanya saja. Tapi dalam konsepnya dia sudah hampir sama, sudah identik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.